the Bank of England, ya, yang tadinya dia punya swasta, was the first of organization to be nationalized by the new Labour government of Climate Attlee. Nah, pokoknya ini diambil alih oleh negara, ya. Kemudian 1947, the coal industry was nationalization in 1947. When over 800 companies were taken under public ownership, a national coal board was established to manage the industry on commercial land. The NBC become the British coal. Oke, ini juga diambil alih ya, coal industrinya yang tadinya dia private sector, kemudian diambil alih oleh negara. Ya. Railway, railway were nationalized to help rebuild the network infrastructure, ya. And required the rolling stock after the destructive effect of the Second World War. Oke, kalau di Indonesia sendiri kereta apinya punya swasta apa punya negara, Nak? Punya negara bukan, Miss? Ya, dari awal memang punya negara. Ya, jadi tidak ada kita pernah dengar itu tadinya punya swasta kemudian dibeli oleh negara, enggak. Dari awal memang punya negara, makanya namanya itu Kereta Api Indonesia. Abigail ngantuk. Oke, lanjut. Steel was the first nationalization in 1949 and privatized a year later by new conservative government. It was re-nationalized in 1967 when over was Oke, ini juga ya. Steel was oke. Ini juga. Jadi memang banyak ya. Oke, lanjut. Nah, advantage-nya apa? Ya, dari kebijakan nationalization ini. The first is the main motive for nationalization during the post-war, ya. Jadi after war period was to ensure a coordinate approach to production and supply to ensure economic survival and efficient in the face of war and post-war restriction. For example, the advantage of nationalization rail network as well other natural monopoly. Oke, jadi istilahnya ketika negara itu mengambil alih private sector, ya, jadi itu sebenarnya lebih efisien karena kan kalau swasta itu dia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ya, Nak, namanya perusahaan swasta itu. Makanya jangan heran kalau kalian nanti bekerja di perusahaan swasta itu gajinya lebih tinggi dibanding kalian kerja di perusahaan punya pemerintah. Karena memang pihak swasta itu fokus kepada keuntungan, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan ketika perusahaan itu udah diambil alih oleh negara, maka negara akan berpikir bukan lagi mencari keuntungan. Ya, walaupun memang tetap mencari keuntungan, tetapi ini lebih kepada pemerataan, ya, pemerataan masyarakat untuk menggunakan fasilitas publik tersebut. Ya, misalnya tadinya KRL itu, misalnya KRL itu dikelola oleh pihak swasta. Harganya per orang itu 10.000, ya. Nah, ketika dikelola oleh negeri, ya, oleh pemerintah, nah itu diberikan subsidi sehingga harganya per orang hanya 3.000. Jadi orang tidak lagi mengeluarkan budget besar untuk transportasi mereka ke kantor. Mereka lebih efisien, lebih murah, ya. Nah, itu salah satu tujuannya. Jadi bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, ya. It can also be argued that the much infrastructure provide a considerable external benefit to individual and firm. For example, a nationalization and centrally funded and itu sama ya. Jadi ya mau membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya, makanya kayak Bapak Jokowi ini kan dibilangnya dia Bapak infrastruktur karena yang tadinya belum ada MRT, sekarang ada MRT, kemudian di Papua itu lebih stabil ya harganya. Tadinya harga beras misalnya 1 juta, ini sama harganya dengan kita gitu. Kenapa kok bisa mahal, Miss, harga berasnya di sana? Ya karena untuk pengiriman berasnya itu mahal. Mereka harus beli bensin itu harganya per liternya misalnya di sini 10.000, di sana
100.000. Ya, itu perbedaan. Nah, kenapa mahal di sana? Ya ongkos kirimnya naik pesawat. Ya, naik pesawat. Nah, itu yang menyebabkan dia mahal. Makanya setelah dibangun jembatan-jembatan, jalanan-jalanan udah diperbaiki, distribusi barangnya jadi lebih lancar sehingga harga beras di sana juga sama dengan harga beras yang ada di Jawa. Okay, another advantage of national ownership is the economic of large scale and can begin that would not be available to smaller or private-owned enterprise. For example, a nationalized rice service could purchase material welcome. Oke, average cost. Oke, pokoknya intinya itu ya, di mana ketika dikelola oleh pemerintah semuanya jadi lebih efisien, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan ya, sehingga fasilitas publik ini bisa digunakan oleh setiap orang. Oke, ini selain itu ada juga disadvantage-nya. The principle highly relevant to public sector given the manage. Oke, di sini disebutkan karena tadi ya merujuk ke pertanyaan Anissa ya, di mana ketika mau diambil oleh negara berarti di situ ada moral hazard ya nak. Ya, ini mereka dipaksa untuk memberikan aset atau company, perusahaan mereka yang udah dibangun dari awal kemudian diberikan ke negara. Ya, itu cenderung merusak ini mereka, apa yang mereka sudah bangun. Kemudian the principal agent problem, nah ini juga masuk ke dalam disadvantage dari nationalization. In addition, the national industry had limited scope to raise capital for long-term investment, mainly because they will have to compete with other government spending department like education. Oke, jadi kalau biasanya keuntungan misalnya KRL yang tadinya punya swasta dikelola oleh negara. Nah, uang negara itu kan punya keuntungannya, keuntungan yang mereka terima itu kan akan disalurkan kepada pemberian subsidi, kemudian pendidikan, ya. Jadi jadi udah terbagi gitu, pemasukannya berapa, kemudian pengeluarannya itu disalurkan kemana aja. Sedangkan kalau pihak swasta sudah jelas ya, ketika mereka dapat untung maka hasil investasinya orang-orang yang sudah berinvestasi itu dikembalikan lagi ke mereka. Jadi memperkaya si pemilik perusahaan dan orang-orang yang sudah berinvestasi lama di perusahaan tersebut. Ya. Jadi kalau udah dimiliki negara, udah berarti manajemennya kemudian sangat berbeda ya dengan yang dimiliki oleh pihak swasta. Oke, sampai di sini nak paham? Halo, is there any question? Paham, Miss. Oke, lanjut kita ke privatization. Okay, the sale of state-owned public sector business to the private sector. Nah, kalau yang ini kebalikannya ya, tadinya punya negara, kemudian karena nggak bisa di-manage oleh negara atau diatur oleh negara sehingga mereka menjual perusahaan tersebut ke pihak swasta. Siapa nih yang mau beli? Nah, curangnya kalau negara itu biasanya udah kolaps perusahaannya baru dia ngejual. Ya, tapi kalau yang nationalization perusahaannya udah bagus, udah punya nama baru mereka memaksa untuk membeli, ya. Tapi kalau privatization ya, itu
yang tadinya punya negara kolaps, kemudian udah di banyak biasanya sih kolapsnya itu karena karyawannya banyak yang korupsi ya di situ. Apa namanya, orang-orang yang mengelola perusahaan tersebut banyak yang korup. Nah, akhirnya dijuallah ke pihak swasta. Nah, itu curangnya ya. Atau biasanya tujuannya mereka menjual itu ingin menambah pemasukan negara gitu, bisa juga. Atau kayak apa ya, dulu kalau nggak salah Indosat ya, tadinya itu punya negara kemudian dibeli oleh swasta gitu. Oke, paham nak? Oke, I give you question. Oke, silakan dijawab. A company applied to build a supermarket on the edge of a town near a river. Oke, ada yang sudah? Siapa yang mau jawab? Who wants try to answer? Halo. Oke, siapa yang mau mencoba, nak? Siapa? Abigail, saya mau coba jawab. Siapa ini? Abigail nih. Oh, Abigail, ya, Abigail. What's your answer? Yang D bukan? B? D. Oh, D. Oke, another one. Selain Abigail? Anissa, maybe? Masih ini, Miss. Masih belum. Oke, Lowe. Kalau saya C, Miss. The value of the time of local government official in the planning process. Oke, Lowe say, Zalfa. Ya belum, Miss. Oke. Company yang dimaksud di sini private sector ya, nak. So when they want to build a supermarket, they must to get permission from the local government
and the local government give permission, ya, dengan persyaratan they have to agree with build a bridge across the river near the supermarket. Dikasih izin tapi dengan syarat ya kamu harus bikin ini. Nah, so the question, what would be included in social cost benefit? Social cost benefit. Dalia? Iya, Miss. Do you have answer? Belum, Miss. Aura? Atau ada yang mau ditanyakan tentang pertanyaan ini? Itu maksudnya yang nggak masuk ke perhitungan si company-nya, Miss. Pertanyaannya, Iya. what will be included in social? Enggak. Dia maunya karena di sini pemerintah memberikan persyaratan kepada company-nya ketika dia mau membuat supermarket di situ, ya kamu harus membuatkan bridge ini ya, jembatan ini. Nah, dengan adanya kebijakan ini, apa dampak sosial benefitnya untuk masyarakat gitu? Miss, tapi itu which would not, berarti yang dampak tapi bukan dampak dari. Iya. Ya, makanya di sini a social cost benefit study of this which would not be include private calculation. Nah, maksudnya di sini yang tidak termasuk ke dalam perhitungan atau keuntungan dari keperusahaannya. Gitu. Okay, let's see. The value of extra customer the supermarket gets by the people using new bread. Oke, kalau kita lihat di sini extra customer who get benefit from this situation. Company atau social benefit. Private sector, Miss. Oke, pastinya kan company-nya dong. Ya. Sedangkan di soal yang dimaksud ini social cost benefit-nya. Ya. Oke, B. The value of the land used which could have been used for housing. Oke, the value of land. Land maksudnya di sini nih kan kalau kita lihatlah Indomaret ya. Indomaret yang dibangun di desa-desa ya. Yang tadinya di daerah situ taruhlah misalnya Banyuwangi ya. Banyuwangi itu kan sangat pedalaman. Ada teman Miss tinggal di Banyuwangi, dia pedalaman banget. Katanya kalau mau ke Indomaret aja itu harus 30 menit ya. Nah, ketika Indomaret sudah dibangun di situ, akhirnya orang berbondong-bondong untuk datang ke Indomaret dong. Ya, yang tadinya tidak ada Hembo di Nivea, kemudian produk-produk Jepang yang dijual di Indomaret ya, di Banyuwangi sekarang udah masuk ke Indomaret gitu. Sama kayak teman Miss juga di Padang, itu juga tidak ada loh Alfamart Indomaret. Itu dilarang sama Pemdanya. Makanya ya ketika itu sudah misalnya udah diperbolehkan Pemdanya ya, Pemda Padang atau Gubernur Padangnya udah memperbolehkan Indomaret atau Alfamart masuk, berarti kan masyarakat sekitar lebih produktif ya lebih ini. Nah, tanah-tanah yang tadinya murah harganya jadi ikutan mahal karena di situ lebih banyak orang yang datang, banyak orang yang mau tinggal dekat Indomaret tersebut.
Makanya kayak perumahan-perumahan yang dibangun dekat mall-mall itu harganya lebih mahal. Ya, wajar karena mall itu sebenarnya salah satu fasilitas yang akan diterima oleh orang-orang yang tinggal di perumahan tersebut. Apakah yang B ini masuk ke dalam social cost benefit? Enggak, Miss. Oke, jadi ini lebih masuk ke masyarakat ya, atau pihak kontraktor tanahnya. Wah, di sini ada mall nih baru kayak di daerah Serpong. Kenapa dia mahal ya? Karena banyak mall-mall baru di situ ya. Perumahan-perumahan, harga-harga tanah sebelum adanya mall itu jauh lebih murah dibandingkan setelah ada mall. Biasanya naik sampai 100% lebih. Ya. Jadi ini masuknya private calculation. Ya, jadi private calculation di sini maksudnya bisa masuk ke perusahaannya, bisa ke orang tertentu kayak kontraktornya, ke masyarakat, ke orang-orang tertentu, masyarakat sekitar. Itu masuknya private